Bro, apa kabar bro? Muka lusuh banget bro. Iya nih bro, saham pada turun nih. Gara-gara ekonomi Eropa begini. Sama bro, saya juga saham turun semua koleksi saya bro. Portfolio hancur semua, kalau begini terus ya bangkrut lah kita bro. Terus gimana dong? Ini kenapa lesu semua seperti ini? Oh pak, ini pak investasi kita babak belur pak. Indeks jatuh semua, kita rugi investasi saham. Kalau begini terus ya bahaya nih pak. Iya, ada cara nggak sih Pak supaya risikonya tuh minimal? Sebenarnya ada satu cara yang aman di dalam investasi yang disebut dengan derivatif. Iya, derivatif. Derivatif. Apa itu pak? Derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan berupa kontrak antara dua belah pihak yang nilainya merupakan turunan dari nilai aset yang mendasarinya seperti indeks, deposito, ataupun saham. Kedua belah pihak boleh memperdagangkan risiko yang melekat seperti risiko keuangan, risiko ekuitas, risiko suku bunga, dan lain sebagainya. Derivatif memiliki banyak fungsi atau kegunaan. Pertama, derivatif digunakan sebagai nilai lindung atau hedging dari suatu aset. Kedua, derivatif digunakan untuk menjadi penjamin atas suatu risiko dari aset. Dan yang ketiga, yang banyak dipraktikkan, derivatif digunakan untuk spekulasi menentukan nilai di masa yang akan datang. Ada 4 bentuk derivatif yang biasa digunakan di pasar. Yang pertama adalah kontrak berjangka atau future contract. Kedua adalah kontrak serah atau forward contract. Ketiga adalah pertukaran atau swap. Dan keempat adalah opsi atau option. Kontrak berjangka adalah kontrak yang standar diperdagangkan di bursa berjangka untuk membeli atau menjual suatu aset instrumen pada tanggal di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan. Kontrak serah merupakan kontrak antara kedua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset di waktu yang akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya, tanggal kontrak dan tanggal penyerahan bisa berbeda. Swap merupakan transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka, simultan dengan pihak yang sama pada tingkat nilai, suku bunga, diskon yang telah ditetapkan dan disepakati pada saat transaksi dilakukan. Opsi adalah kontrak di mana satu pihak menyetujui untuk membayar atau memberi imbalan kepada pihak lain untuk suatu hak, namun bukan kewajiban untuk membeli atau menjual sesuatu. Gimana? Menarik kan derivatif? Menarik nih Pak. Ternyata bentuk investasi nggak cuma saham ya, tapi ada turunannya. Ya. Ada bentuk derivatif yang ditemukan oleh Robert Merton dan Myron Scholes. Mereka ini adalah penerima hadiah Nobel yang menemukan satu opsi di dalam hal derivatif. Iya, jadi penasaran nih. Nah, apa sih kelebihan formulanya? Model Black-Scholes sangat berguna untuk menilai apakah harga opsi yang terjadi di pasar sudah merupakan harga yang dianggap fair. Fair di sini berarti nilai opsi yang diperdagangkan akan memiliki nilai sebesar harga saham pada saat jatuh tempo. Peningkatan nilai selama masa opsi berlaku sampai jatuh tempo sebesar selisih nilai saham sekarang dengan nilai jatuh tempo. Sehingga kedua belah pihak melalui model ini tidak akan merasa dirugikan. Pengertian opsi. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak atau bukan kewajiban kepada pemegang kontrak itu untuk membeli yang kita sebut call option atau menjual yang kita sebut put option suatu aset tertentu dengan harga tertentu atau strike price atau harga patokan atau harga tembus dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh,
Umpamanya, harga suatu saham di Bursa Amerika Serikat adalah $29 per saham. Bila Anda membeli call option untuk saham tersebut dengan harga patokan $30 dan jatuh tempo 3 bulan dari sekarang, maka dalam tempo 3 bulan Anda mempunyai hak untuk membeli saham tersebut dari penjual seharga $30 per saham. Jika dalam 3 bulan ternyata harga saham tersebut naik menjadi $40 per saham, maka Anda boleh menggunakan hak option ini untuk membeli saham dengan harga $30 per saham. Kemudian, bila Anda mau, Anda bisa menjualnya di pasar saham dengan harga $40 per saham, sehingga Anda memiliki keuntungan $10 per saham. Sebaliknya, jika ternyata harga saham 3 bulan berikutnya adalah hanya $15, maka Anda tidak perlu menggunakan hak beli Anda. Karena Anda bisa membeli saham lebih murah dari $30 tersebut di pasar. Dalam hal ini, Anda biarkan saja kontrak call option Anda berakhir tanpa Anda gunakan, sehingga Anda cukup rugi sebesar harga opsi yang Anda bayarkan untuk membeli kontrak itu. Adapun formula Black-Scholes-Merton atau kita sebut BSM menentukan nilai kontrak yang optimal dengan mempertimbangkan harga saham dan risiko yang melekat. Formulanya adalah C adalah nilai dari call option dengan harga aset dasar sebesar S dengan periode jatuh tempo sebesar T. Sementara X adalah nilai tunai secara present value dari patokan harga atau strike price, dan N adalah fungsi distribusi normal secara kumulatif. Selanjutnya D1 dan D2 adalah variabel yang nilainya tergantung dari S, harga patokan T, dan volatilitas aset dasar. Keunggulan formula Black-Scholes-Merton adalah 1. Penggabungan opsi dan aset dasarnya dalam satu portofolio menjadikan portofolio tersebut menjadi bebas risiko. Nilai opsi tergantung dari nilai aset dasarnya. Karena itu, opsi dan aset dasarnya mempunyai sumber risiko yang sama. Misalnya begini, jika dua anak kembar identik berkekuatan sama disuruh adu tarik tambang, maka gaya yang sama besar namun berlawanan arah dari kedua anak tersebut akan saling menihilkan. Dengan logika serupa, Black-Scholes-Merton model mengkombinasikan opsi dan aset dasarnya dengan posisi yang berlawanan, yang satu posisi jual, lainnya posisi beli, dalam satu portofolio. Sumber risiko yang sama, namun dibuat saling berlawanan ini, akan saling menihilkan sehingga portofolionya menjadi bebas risiko. 2. Penggunaan matematika waktu kontinu atau continuous time mathematics untuk menyederhanakan penurunan rumus. Dan ketiga adalah model Black-Scholes-Merton sangat berguna bagi investor untuk menilai apakah harga opsi yang terjadi di pasar sudah merupakan harga yang dianggap fair bagi opsi tersebut. Fair di sini berarti nilai opsi yang diperdagangkan, baik opsi jual maupun opsi beli, akan memiliki nilai sebesar harga saham pada saat jatuh tempo. Jadi, terjadi peningkatan nilai selama masa opsi berlaku sampai jatuh tempo sebesar selisih nilai saham sekarang dengan saat jatuh tempo. Sehingga kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli opsi, tidak ada yang dirugikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.